yang ke-8 telah diceritakan, ternyata apa yang telah diutarakan Restu Singgih kepada Bukadir tentang adanya suara teriakan laki-laki yang didengarnya di gudang belakang rumah benar-benar merupakan kenyataan. Karena Nilam Cahya telah menemukan sosok mayat laki-laki tergantung dengan leher terikat. Sosok mayat laki-laki tergantung. Nilam Cahya bagaikan tidak percaya. Matanya menggelalak. Apa yang dia lihat memang mengerikan. Nilam Cahya kemudian memperhatikan mayat itu. Rasanya dia mengenali wajah mayat itu. Bukankah itu Bakar? Oh, pasti sudah terjadi sesuatu di gudang ini. Bakar tidak mungkin mati gantung diri. Dia pasti ada yang membunuhnya. Kemudian mayatnya digantung. Oh, benar apa yang dikatakan Restu pada Bukadir. Di gudang ini telah terjadi kejahatan. Tapi siapa yang melakukannya? Di rumah ini tidak ada orang lain selain aku, Restu, Jaya Singgih dan Bukadir. Tapi aku menangkap sesuatu yang tidak wajar pada Bukadir. Ya, dia waktu itu sepertinya tidak suka atas pengakuan Restu. Yang dikatakan bahwa Restu mendengar teriakan laki-laki di gudang ini. Tapi Bukadir terus mengelak, tidak percaya. Dia seperti akan menutupi, walau sebenarnya memang dia tahu akan kejadian kematian Bakar. Dia sepertinya menutupi rahasia. Aku jadi curiga. Ya, aku curiga pada Bukadir. Dia seperti menyimpan rahasia apa yang sudah terjadi di gudang ini. Kini aku tahu. Aku pun akan merahasiakan apa yang sudah aku lihat. Aku harus cepat kembali ke kamarku. Aku khawatir Bukadir tahu. Nilam Cahya bergerak meninggalkan tempat itu. Hingga akhirnya dia masuk kembali ke dalam kamarnya. Aku selamat. Bukadir tidak keluar dari kamarnya. Barangkali dia memang sudah tertidur pulas. Kini aku harus berhati-hati dengan Bukadir. Aku pun sejak mula curiga pada perempuan itu. Dia aneh. Kenapa dia begitu baik pada kami? Dia menyuruh kami tinggal di rumahnya ini. Dia menanggung segala keperluan perkawinan itu. Ya, semuanya memang mencurigakan. Pasti perempuan itu mempunyai maksud-maksud tertentu dengan semua itu. Malam semakin larut. Nilam Cahya akhirnya tertidur lelap. Semua orang-orang di rumah itu sudah tertidur. Udara di luar cukup dingin. Cahaya bulan yang muncul separuh badan bersinar agak redup. Dalam suasana seperti itu, terdengar sebuah kereta kuda memasuki halaman rumah. Aku akhirnya sudah sampai juga. Tapi hari sudah malam sekali. Rumah itu sudah sepi dan ditutup rapat. Mereka pasti sudah tertidur semuanya. Restu pasti sudah tidur. Rasanya tidak mungkin kalau aku menjalankan rencanaku malam ini juga. Rencanaku akan melenyapkan Restu dengan bisa ular ini. Sebaiknya bungkusan bisa ular ini biar aku simpan saja dulu. Aku tinggal menunggu saatnya yang tepat.
Besok adalah waktu yang tepat untuk menjalankan rencana itu. Riwayatmu akan segera berakhir, Restu. Aku harus masuk. Ya, lelah juga rasanya. Pintu ini tidak dikunci. Biar aku masuk saja. Sudah sepi. Mereka pasti sudah tidur semuanya. Kamar Nilam dan Restu tertutup rapat sekali. Kamar Bu Kadir pun tertutup. Aku ngantuk. Aku akan masuk ke kamarku. Jaya Singgi? Bu Kadir, rupanya ibu belum tidur. Kemana saja kau pergi? Kenapa sampai berhari-hari? Apa benar kau hanya jalan-jalan keliling desa? Iya, saya memang sengaja pulang lama. Saya main ke tempat lain. Kami sangat mencemaskanmu. Karena kami khawatir kau akan mengalami kesulitan apa-apa. Kau harus ingat, tidak lama lagi kau akan menjadi pengantin. Seharusnya kau jangan pergi kemana-mana. Maafkan saya, Bu. Bagaimana dengan Nilam? Dia sudah tidur. Bagusnya dia tidak marah. Dia tidak tahu kalau kau pergi. Kemana kau sebenarnya? Bicaralah dengan jujur. Tidak. Aku tidak akan memberitahu kemana aku pergi. Itu sama saja membuka rencanaku. Aku bisa celaka sendiri. Tidak akan aku ceritakan segala rencanaku. Bahwa aku akan membunuh Restu dengan racun ular. Kenapa kau diam saja, Jaya? Nampaknya kau sudah menyimpan rahasia. Benar begitu? Tidak, sama sekali tidak. Saya sungguh-sungguh tidak pergi kemana-mana. Saya hanya keliling desa ini. Maafkan kalau saya perginya agak lama. Karena memang saya main ke tempat-tempat lain. Saya ingin menenangkan pikiran saya. Kalau kau berniat begitu, seharusnya kau bisa mengajak Nilam. Dia tidak mungkin mau, Bu. Makanya saya pergi sendiri. Maaf Bu Kadir. Sudah malam sekali. Saya mau istirahat. Masuklah ke kamarmu. Mas Andi Tawari! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Sinode Pharma. Semuanya belum keluar dari kamar. Aku harus cepat membuatkan minuman hangat untuk Restu. Minuman itu harus aku campur racun ular ini. Setelah Jaya Singgi selesai membuatkan minuman hangat, dia kemudian mencampuri minuman itu dengan racun ular yang sudah dia siapkan. Minuman hangat ini akan aku sediakan di kamar Restu. Dia harus meminumnya. Dia harus mampus. Dan akhirnya aku bebas. Aku tidak khawatir lagi. Nilam akan menjadi milikku selamanya. Ya, kini aku harus cepat ke kamar Restu.
Restu, bukalah pintunya. Restu, kau sudah bangun rupanya. Kaukah Kakang Jaya? Ya, aku. Kenapa memangnya? Kapan Kakang kembali? Tadi malam. Boleh aku masuk? Mari Kakang. Ini aku buatkan minuman hangat untukmu. Kau perlu minuman itu, Restu. Kakang terlalu merepotkan. Biar saja Kakang. Taruh saja di dekat tempat tidur. Nanti saya minum. Terima kasih Kakang. Dia sepertinya tidak curiga. Biar minuman ini aku letakkan di meja kecil dekat tempat tidurnya itu. Dia tidak tahu kalau minuman hangat ini mengandung racun yang akan menghabisi riwayatnya. Kakang dari mana saja? Kakang pergi terlalu lama sekali. Kami sangat mengkhawatirkan Kakang. Aku tidak kemana-mana. Aku hanya jalan-jalan saja. Oh ya, kau harus cepat menghabiskan minuman hangat itu. Kalau kau membutuhkan apa-apa, kau bisa panggil aku. Jangan merepotkan Kakang. Tidak apa-apa. Bukankah kau adikku? Aku keluar dulu ya. Aku harap kau suka dengan minuman hangat buatanku itu. Terima kasih Kakang. Tidak biasanya Kakang Jail bersikap ramah dan baik padaku. Pagi begini dia mengantarkan minuman hangat yang dia buat sendiri. Aneh. Rasanya sulit aku percaya. Sikapnya berubah begitu tiba-tiba. Apa maksudnya dia membuatkan minuman hangat untukku? Tapi barangkali karena memang dia sudah menjadi sadar. Barangkali karena dia memang sudah mulai ingin baik padaku. Karena hari perkawinannya dengan Nilam tidak lama lagi akan tiba. Iya, itu bisa saja dan wajar bagiku. Aku harus menghormati kebaikannya itu. Aku harus menghabiskan minuman hangat buatannya ini. Perlahan-lahan Restu Singgih mengangkat gelas minuman itu. Dan baru saja dia akan menempelkan gelas itu di bibirnya, tiba-tiba ada hentakan tenaga dari dalam tubuhnya yang membuat gelas itu menjadi hancur. Gelas minuman itu hancur. Aneh. Siapa yang melakukan itu? Tapi tadi aku merasakan ada hentakan tenaga dari tubuhku. Iya, dari dalam tubuhku, hingga membuat gelas minuman itu hancur. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah direbetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak rumah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di Proma. Punya virus sakitnya nyaman lambungnya. Kan Proma ada apa kuy? Hidrotalsid. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsid, formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Aku mendengar suara harimau. Restu, muridku, aku datang. Aku datang, muridku. Oh, suara Guru. Iya, itu suara Ki Gedeng Mukti, guruku. Kaukah yang datang itu, Guru? Aku Ki Gedeng Mukti, gurumu. Aku memberitahumu
karena kau baru saja terlepas dari bahaya yang mengancam dirimu. Bahaya sudah mengancamku, Guru. Bahaya apa itu? Ketahuilah, minuman yang tidak sampai kau minum itu mengandung bisa ular yang sangat ganas. Kau bisa celaka jika meminumnya. Kau bisa mati dengan minuman itu. Tapi ilmu Raja Musti yang sudah mendarah daging pada dirimu telah menolaknya hingga gelas itu hancur. Itulah kegunaan yang tepat. Itulah saat-saat yang membutuhkan untuk menggunakan ilmu itu. Tapi kau tidak sadar, ilmu itu sudah menolak bahaya itu sendiri. Tanpa kau gunakan sendiri, berhati-hatilah kau, Restu. Guru sudah pergi. Kakang Jahil, kau kejam sekali, Kakang. Kini benar kecurigaanku itu. Pantas, tidak biasanya Kakang Jahil bersikap ramah dan baik padaku. Rupanya dia telah bermaksud jahat ingin membunuhku dengan racun bisa ular itu. Kau benar-benar kejam, Kakang. Tapi aku harus berhati-hati. Aku akan berpura-pura tidak tahu. Aku akan berpura-pura mati. Aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan padaku selanjutnya. Restu Singgih kemudian membaringkan tubuhnya di lantai kamar itu. Dia berpura-pura mati setelah meminum minuman beracun itu. Dia hanya ingin tahu apa yang akan dilakukan Jahil Singgih selanjutnya. Dan tidak lama kemudian, terdengar pintu kamarnya diketuk-ketuk orang dari luar. Restu? Aku berhasil. Dia sudah mati. Dia pasti sudah minum air racun itu. Dia sudah mampus. Kini aku puas. Aku bebas. Kini tidak ada lagi orang yang mengganggu dan menghalangi segala keinginanku. Nilam akan jadi milikku selama-lamanya. Nilam tidak ada lagi orang yang dia harapkan. Karena Restu sudah lenyap riwayatnya. Restu benar-benar sudah mati. Oh, tapi bagaimana dengan mayatnya ini? Ya, aku khawatir ada orang yang melihatnya nanti. Mayat ini harus aku buang jauh-jauh. Sikap Restu Singgih yang berpura-pura mati keracunan itu telah berhasil mengelabui Jahil Singgih. Jahil Singgih merasa puas karena merasa telah berhasil dengan usahanya itu. Nita. Ayo sih, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pinter, obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entetop anak. Entrostop anak? Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman.
aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jahe lagi. Dia suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya, Via kan di atas 2 tahun. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan Jail Singgih dengan tubuh Restu Singgih yang dikiranya sudah menjadi mayat itu?